Jadi istilahnya ya yang biar supaya dipahami, informasi itu bisa menjadi data ketika akan diproses menjadi informasi berikutnya. Nah, betul enggak? Ya. Informasi bisa menjadi data ketika informasi itu akan diproses menjadi informasi berikutnya. Jadi dia ada masuk ke proses lagi. Ya. Ada proses lagi. Ada proses lagi, maka menjadi informasi. Seperti itu. Ya. Oke. Ada yang lain kita bahas lagi? Oke Pak, ini Arfi Pak, terakhir Pak. Oh tadi Fahmi belum nyambung ya Pak, yang Arfi dulu. Bagaimana sistem informasi menawarkan sinergi kompetensi pengguna? Jadi sistem informasi akan terus berubah sesuai dengan target perusahaan. Dan untuk bisa mensinergikan dengan kompetensi pengguna, tentu yang dilakukan adalah pelatihan. Pelatihan dari penggunanya agar bisa mengikuti sistem informasi yang terus berubah untuk mencapai tujuan dari organisasi. Itu Pak. Oke, ya. Jadi sistem informasi ini kan dinamis ya, seiring dengan perkembangan teknologi. Ya, contohnya saja, ya, penjualan. Penjualan dulu kan semuanya konvensional, ya, konvensional, semuanya tatap muka, harus ketemu orangnya di pasar, gitu kan, antar barang seperti itu. Nah, sekarang sudah tidak seperti itu lagi penjualan kita. Bukan itu sepenuhnya, bukan seperti itu lagi. Sekarang sudah ada sistem online. Nah, bagaimana mengakomodir sistem yang secara online ini? Itu yang harus diakomodir oleh perusahaan. Itu salah satu contohnya. Ya, sistem itu harus dinamis, mengikuti perkembangan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi dan sistem informasi yang ada, otomatis si karyawan harus disesuaikan, gitu, disesuaikan kemampuannya terhadap sistem yang dikembangkan oleh perusahaan. Ya benar, kalau memang kita kalau mau ya ada sistem yang baru, tentu harus ada pelatihan, sosialisasi gitu. Kalau ada sistem baru tidak ada disosialisasikan, tidak ada di apa ya, menjadi problem bagi si karyawan. Oke, silakan yang lain. Yang PAMI yang tidak apa tadi nggak di luar kasus gimana Pak? Dimensi daftar organisasi manajemen dan teknologi dari sistem informasi. Gimana maksudnya PAMI ya? Daftar organisasi manajemen. Ada apa namanya ya? Dimaksud itu gimana gitu? Bang Pak, Bang Karena PAMI. kalau di secara apa? Kalau yang dikatakan dimensi apa namanya, dimensi organisasi, mungkin ada formalisasi, ada spesialisasi, gitu, ada hierarki ya, ada standarisasi, kompleksitas itu ada gitu. Dimensi organisasinya seperti apa yang dimaksud? Oke, mungkin begini, nanti kalau sudah jelas ininya, pertemuan berikutnya kita bisa bahas ya. Jadi kita bisa mengarahnya kepada sistem kita. Jadi pertanyaannya semuanya yang kita lakukan nanti, rekan-rekan semuanya, mengarah kepada sistem. Ya, sistem bagaimana pengaplikasian sistem informasi akuntansi terutama. Ya, itu dulu. Mungkin jangan lupa makalahnya diperbaiki, pertanyaan dan jawaban rekan-rekan. Tadi tuh Hafla belum selesai, Bu Hafla. Ya, nanti Pak, mungkin bisa di secara khusus kompetensi ya. Secara atau khusus kalau secara tulisan tidak sampai dengan pertanyaan saya itu. Sampaikan dulu sekarang, nanti jawabannya mungkin minggu depan atau kita bahas minggu depan, dan mungkin di samping
sekalian jawab, nanti mungkin bisa. Ya. 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 Oke, Baik. silakan, kemukakan. Jadi di sini Pak Suat tadi saya ada melihat itu lupa ya pada slide keberapa. Di sini tadi ada mengenai kerangka konseptual. Ini udah nggak di-share lagi ya Pak ya? Apanya? Oh, udah tidak di-share. Apa yang mau di-share, Kak? Mengenai Slide kerangka atau apa? konseptual. Slide, iya benar-benar. PPT-nya Pak Suat. Yang dicontoh kasus. Oh. Yang mana, Kak? Ini? Oke. Jadi, ya benar. Yang tadi Pak Suat. Oke, ini dari hasil penelitian ya. Nah, tadi kan saya melihat di sini ada teknologi informasi, itu mungkin X1, kemudian kompetensi pengguna ini X2. Kemudian di sini ada di moderasi kualitas sistem informasi akuntansi dan ada kualitas informasi. Oke, saya paham. Nah, ya, lanjut. Jadi yang jadi pertanyaan saya Pak Sua, apa penyebab kompetensi pengguna ini tidak berpengaruh? Nah, lalu dari hasil penelitian ini, mana nilai mana nilai tertinggi antara teknologi informasi terhadap kualitas informasi atau teknologi informasi melalui kualitas sistem informasi terhadap kualitas informasi akuntansi, dan begitu juga seterusnya dengan kompetensi pengguna. Nah, apakah di sini dari hasil penelitian ini dapat dilihat berapa sih sebenarnya angkanya ini yang tadinya di sini tidak berpengaruh, atau angka yang berpengaruhnya itu seperti apa Pak? Seperti apa Pak Suat? Oke, ini kayaknya yang penyaji bingung ini. Kalau kita kan bingungnya comot, begini, Pak. kenapa saya katakan? Ya, itu tadi makanya saya bilang. Makanya bingungnya begini. Nggak apa-apa, ini saya paham ini penelitian ini ya. Cuma ini kita kebetulan di sini kan tidak ada angka ya kayaknya. Oke, saya mau menjelaskan dulu di sini. Ini adalah masalah kalau di metodologi penelitian ini namanya intervening, bukan moderasi. Oh ya, berarti intervening. Berarti di sini mediasi ya, Pak ya? Oke. Ya, jadi dianya mediasi. Jadi menjembatani antara teknologi informasi kepada kualitas informasi, tapi melalui sistem informasi gitu. Melalui kualitas sistem informasi. Ya, jadi ini dia. Nah, kalau penelitian seperti ini kalau dianya dengan lingkaran yang seperti ini akan lebih jelas menggunakannya ini namanya struktur equation model atau PET analysis. Oh iya, benar-benar. SEM dan dengan PET analysis, yang peta-peta kalau PET analysis. Tapi kalau SEM dia harus yang berbentuk elips seperti ini. Ya, itu dia. Nah, kalau melihat ini, kalau menggunakan SPSS bisa saja. Berapa besarnya, besar pengaruhnya, nanti kalian melihatnya itu dari beta unstandardized. Dari hasil outputnya itu, dari betanya, beta unstandardized itu bisa kelihatan seberapa besar ini nanti si kompetensi ini mempengaruhi oleh si sistem. Jadi kelihatan di sana, berapa persennya kelihatan di sana. Ya, kelihatan di sana. Nah, sebenarnya penelitian ini untuk menguji mediasi ini harus ada seharusnya dari teknologi secara langsung ke kualitas informasi. Baru kita bisa melihat ya, apakah memang teknologi informasi melalui kualitas sistem ini memiliki pengaruh. Gitu. Jadi kita harus melihat ada secara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Oke. Jadi di sini anak panahnya kurang satu nih.
Dari teknologi langsung ke kualitas sistem, ke kualitas informasi mestinya ada, ya kan? Ya, ya. Dari teknologi ke informasi ke kualitas sistem melalui terus dari kualitas sistem. Maka ini nanti ada perkalian-perkalian untuk menghitungnya berapa besar pengaruhnya. Berapa besar pengaruh daripada si Pak Sua, ini ada apanya nggak slide-nya yang bisa di apa? Coba close dulu biar saya share dari yang diambil, biar saya bisa menjelaskannya. Ini sebenarnya materi metodologi penelitian ya. Iya, Pak. Maksudnya Bapak jadi host itu, Pak? Iya, iya. Ini PPT-nya ya, yang kuning di apa-nya? Iya, Pak, yang saya share iya. sebelum kuliah tadi, Pak. Oke, ya. Ini materi metode penelitian, tapi tidak apa-apa. Bentar ya, saya lagi buka biar ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah Slide ini 6. dia. Slide 6 ini ya. Oke. Ini jadi di sini si teknologi informasi ini mestinya harus ada, alangkah bagusnya ini penelitiannya ketika dianya itu ini harus ada anak panah kemari. Jadi kita bisa melihat secara langsung dia berpengaruh enggak? Karena kalau dia sudah secara langsung berpengaruh, nggak perlu lagi ada mediasi. Mediasi. Ya, kalau orang udah berpengaruh langsung, ngapain ada mediasi, kan gitu. Tetapi mungkin di dalam hal ini, kalaupun dianya dibuat pengujian, apakah semakin besar gitu. Kalau dianya misalkan dari teknologi, ya, dari teknologi ke kualitas sistem ini berpengaruh memang, gitu kan. Tapi dengan dari teknologi melalui kualitas sistem terhadap ini berpengaruh juga, gitu kan. Misalkan berpengaruh. Nah, kita melihat seberapa besar pengaruhnya. Apakah lebih besar pengaruh langsung atau berpengaruh tidak langsungnya, gitu. Harus ada mediasinya kah yang menjadi lebih besar atau lebih yang langsung pun sudah memiliki pengaruh besar, gitu. Gitu. Jadi makanya ketika membahas, kalau seandainya Bapak Ibu melakukan penelitian seperti ini, kita lihat, saya ulangi, kalau secara langsung, nih yang saya tunjukkan ini, kursor saya, ya berpengaruhnya. Ini berpengaruh. Teknologi melalui si kualitas sistem terhadap ini juga berpengaruh, gitu misalkan. Untuk menganalisanya, bukan lagi melihat pengaruhnya, tetapi sudah seberapa besar. Karena lebih besar antara pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung, gitu. Ya, pembahasnya itu sama saja walaupun dia berbentuk struktur equation model ataupun dia PET analysis. Jadi kalau misalkan PET analysis ini juga bisa kalau misalkan menggunakan SPSS. Tapi alangkah lebih bagusnya pembahasan kalau yang memiliki mediasi seperti ini, apalagi dianya adalah penelitian unobserved, dianya lebih bagus menggunakan SEP. Ya, jadi alat bantunya itu bisa saja PLS, AMOS atau menggunakan LISREL gitu. Ya, ini mungkin tambahan sebagai materi di metodologi penelitian. Oke, ada pertanyaan? Jadi Pak, ini kalau di luar dari sistem informasi akuntansi bagaimana ini Pak? Apa tuh? Bisa ditanya. Silakan. Jadi kan tadi berarti kalau dia untuk melihat pengaruhnya ini kan harus menggunakan PET tadi ya kata Bapak, melalui aplikasi. Iya. Berarti untuk penggunaan variabel ini ditentukan oleh si aplikasi tadi, kan seperti itu. Begitu tadi maksud Bapak?
Oh bukan, kalau penentuan variabel ini ya tergantung kita gitu. Itu Tidak, alat maksud itu saya, hanya, mm-mm. coba ulangi. Saya gini, eh, terkadang kan kita melihat dari segi fenomena, kemudian dari segi dari pemikiran kita, kita mengambil variabel ini gitu, variabel-variabel. Nah, akan tetapi ending akhirnya nanti berarti tetap si aplikasi ini yang menentukan bahwa dia berpengaruh atau tidak berpengaruh, seperti itu ya Pak? Atau hanya untuk Iya, melihat karena gini, uh, penelitian itu ada yang penelitian itu kan nanti harus ada berdasarkan empiris, ya. ya, Kan itu oke. berdasarkan empiris berarti kan dia ada penelitian lapangannya. Nah, kita itu meneliti pertama kali ada jawaban yang pertama hipotesa, hasil penelitiannya itu jawaban sementara. Ya. Setelah hipotesa kita lanjutkan menjadi itulah jawaban empiris, ya kan? Ya. Jawaban empiris inilah kita menggunakan alat apa yang mau kita gunakan untuk menjawab pertanyaan kita tadi, pertanyaan permasalahannya. Maka ngelinglah dari rumusan masalah, ya, rumusan masalah ke hipotesa dan masuk kepada empirisnya. Jadi kita membuktikan permasalahan kita, gitu. Seperti itu. Oke? Oke Pak. Ada lagi? Lalu ada lagi. Lalu Pak, di sini tadi ini sebagai kualitas sistem informasi akuntansi di sini kan sebagai interpening. Lalu bagaimana Ya. dia jika digunakan moderasi? Kalau moderasi, kita membentuk suatu variabel, model penelitian, itu Ya. harus bukan hanya suka-suka kita. Nah, harus ada apa namanya premisnya. Premis yang dikatakan premis itu adalah dasar kita dari penelitian pendahulu dan teorinya. Yang membangun model itu harus ada dasarnya. Tidak cuma kita kepengen, oh ini teknologi informasi kepada kualitas ini, saya buat apa aja deh gitu kan. Saya buat aja dengan moderasi. Itu nggak bisa. Jadi kita mau membuat model penelitian, harus ada dasarnya. Lalu Pak, pada saat kapan kita menggunakan moderasi, lalu pada saat kapan kita menggunakan interpening? Kalau hal yang sama, Makanya saya pada bilang, sama. makanya saya bilang tadi, kita membuat itu harus tahu dulu apanya premisnya. Kan kalau moderasi itu kan dia menguatkan antara variabel satu dengan variabel lain. Adanya variabel moderasi itu dianya akan mengkuatkan antara pengaruh satu dengan yang lainnya atau hubungan antara satu dengan lainnya. Contoh, suami istri. Ya kan? Suami istri itu menikah. Apa yang bisa menguatkan rasa cinta mereka gitu? Apakah karena anak atau karena harta? Ya kan? Ya. Nah, itu kita harus lihat menguatkan itu gitu. Nah, itu jadi kita lihat premisnya seperti apa. Jadi tidak bisa kita membangun model itu ya suka-suka kita gitu. Oke, tadi kan sudah Bapak contohkan kalau tadi di suami istri mungkin memperkuat memperlemah mungkin anak atau harta. Lalu apabila dia diinterpeningkan di situ apa Pak? Kalau dianya mau diinterveningkan, dia melalui misalkan kalau misalkan antara suami istri ada mantan. Ya kan? Atau ada orang macomblang nih, ada temennya dulu gitu kan. Nah, dengan adanya ini kita harus berhubungan menjadi mempengaruhi si istri ini, ada orang lain nggak gitu yang menyatukan kita, memediasi kita. Kalau misalkan mau terjadi perceraian gitu kan. Seperti itu. Jadi ada yang melalui, harus ada perantara. Perantara supaya kita bisa semakin kuat suami istri. Seperti itu dia. Oke?
Nah, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang metodologi penelitian. Ya, Baik. kita sampai di sini dulu. Jangan lupa Pak Sua itu diperbaiki. Ya Pak. Respon dari teman-temannya dituangkan di dalam makalah, di akhir makalah. Dan jangan lupa kutipannya itu diperbaiki dengan baik. Baik Pak, insya Allah. Oke, rekan-rekan semuanya. Ya, apa Pak Ardianto? Pak, ini lagi aku masih terpikiran tentang satu hal. Contoh yang tadi suprasistem ini, contoh misalnya grup ini berarti ada masing-masing perusahaan, ada misalnya 5 perusahaan dijadikan satu grup. Apakah bisa menjadikan suprasistem itu, Pak? Ya, itu yang tadi saya bilang. Hah? Grup tadi itulah, yang itu yang tadi saya jelasin kan? Oh, berarti dia bisa digabung semua, Pak, ya, Pak? Iya. Jadi misalkan holding tadi kan saya bilang kan, holding itu penggabungan. Misalkan di PTPN, itu ada 14 PTPN se-Indonesia. Sekarang sudah bergabung, PTPN Perkebunan ya. PTPN Perkebunan itu sudah bergabung menjadi satu holdingnya. Jadi, tapi di PTPN ini tetap ada PTPN 1 sampai 14. Sistemnya jalan nih. Tapi di dalam apa aja digabungkan gitu. Oh, berarti digabungkan jadi satu. Itulah suprasistem. Oh, berarti contohnya berarti di perusahaan PTPN ada perusahaan beras, ada perusahaan minyak, ada perkebunan, semua digabung semua jadi satu gitu ya, Pak ya? Ini PTPN itu ada 14. Setiap PTPN itulah sistem. PTPN 1 sampai PTPN 14 itu adalah sistem. Nah, holdingnya itulah suprasistem. Oke, Pak. Boleh, Pak. Siap, Pak. Nah, gitu. Karena di dalam membuat holding ini, itu ada pimpinannya lagi, ada strukturnya lagi di sana. Yang menaungi dan menganalisanya. Siap, Pak. Ya. Thank you, Pak. Thank you. Oke. Terima kasih malam ini diskusi kita. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalau ada yang mau dibahas, siapkan saja untuk minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Sama. Ya. Thank you Pak Sua. Thank you Kak Umi. Ya, terima kasih kawan-kawan. Oh, lagi belum makan malam ini. Ya betul, lapar. Tidur. Oh, tidur. Arfi udah makan ya? Ya Bang, selamat malam minggu ya Bang. Duluan ya Bang. Ya, selamat bekerja Kak Nurul Hikmah. Kak Nurul Hikmah, selamat bekerja. Iya Bang. Bang, makan enak apa Bang? Oh, udah di kafe, katanya di kerjaan tadi. Bang, Eko masih kerja? Tadi Kak Nurul Hikmah bilang lagi di kerjaan. Cuma di kerjaan Nurul Bang. Oh, ya udah, selamat bekerja. Jadi bilang di kafe siapa? Oh, tadi dengarnya kafe. Kerjaan, hari kita bekerja. Tetap semangat Kak Nurul, malam minggu masih panjang ya kan? Bang Ardianto ya santai-santai aja deh. Iya, semangat. Oke ya, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Bang.